Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Bertambah umur, bertambah tua itu pasti. Waktu terus bergulir dari detik ke menit, jam, hari, dan seterusnya. Tanpa terasa, semua orang mengalami pertambahan umur dan pada akhirnya saat Tuhan berkehendak, berakhirlah jatah umur kita di dunia ini. Tak ada manusia, siapapun itu, yang bisa menolaknya. Tapi untuk menjadi dewasa adalah masalah pilihan. Mau dewasa atau tetap menjadi kanak-kanak, terserah yang bersangkutan. Masing-masing tentu ada konsekuensinya. Lalu apa ciri-ciri agar seseorang bisa disebut dewasa? Tentu saja banyak jawaban yang bisa diajukan menanggapi pertanyaan tersebut. Menurut saya, sekali lagi menurut saya, 3 hal berikut termasuk di antara ciri-ciri kedewasaan itu. Yang pertama, seseorang disebut dewasa apabila mampu mengendalikan ego. Artinya, semakin dewasa seseorang akan semakin mampu mengendalikan egonya. Sebaliknya, semakin tidak bisa mengendalikan ego berarti semakin kanak-kanak. Coba saja perhatikan anak atau keponakan kita yang masih kecil, usia 4 atau 5 tahun misalnya. Katakanlah dia ingin dibelikan es krim. Kemudian karena satu dan lain alasan, keinginan itu tidak bisa kita penuhi. Pastilah anak atau keponakan kita itu tak mau tahu alasan-alasan kita. Yang dia tahu, es krim terbeli, titik. Dia tak peduli dengan alasan orang lain. Yang dia pedulikan adalah keinginannya sendiri. Anak kecil adalah potret sejati dari sosok yang egois. Bila sikap egois semacam ini masih menghinggapi seseorang, tentu berabe akibatnya. Dia akan mengalami banyak kendala saat berinteraksi dengan orang lain. Apalagi bila itu terkait urusan-urusan yang mestinya diikuti kesiapan berbagi. Ambil contoh untuk urusan berumah tangga. Dalam rumah tangga, salah satu dari suami istri yang egois sudah mendatangkan banyak masalah, apalagi bila dua-duanya. Harus disadari bahwa yang ingin diwujudkan dalam pernikahan atau rumah tangga adalah kebahagiaan bersama. Maka menjadi bermasalah bila seorang suami demi egonya hanya mementingkan kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya. Begitupun bila yang terjadi sebaliknya. Seorang istri hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri tanpa peduli kebahagiaan sang suami. Tentu saja layak dipertanyakan bila seseorang menikah hanya demi mengejar kebahagiaannya sendiri. Lalu untuk apa dia menikah? Karena pernikahan seharusnya menjadi wahana untuk menyelaraskan ego demi kepentingan yang lebih besar. Kepentingan keluarga, kepentingan bersama. Kalau ingin bahagia, tentu saja kebahagiaan bersama. Kesediaan untuk berbagi kebahagiaan. Ciri yang kedua, seseorang disebut dewasa apabila mampu mengendalikan emosi.
Artinya semakin dewasa seseorang, semakin bisa mengendalikan emosinya. Sebaliknya, semakin kanak-kanak seseorang akan semakin memperturutkan emosi. Bila anak atau keponakan kita yang minta es krim itu tak terkabul keinginannya, yang dia lakukan kalau tidak menangis karena sedih, biasanya marah karena jengkel. Wajarlah anak-anak, dia spontan merespon suasana hatinya. Dia akan tersenyum saat hatinya senang, menangis saat sedih, marah saat jengkel, dan semacamnya. Dia lakukan itu tanpa melihat waktu dan tempat. Ingin menangis ya menangis saja. Untuk lebih mudah, kita ambil lagi contoh dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pasangan suami istri masih mengalami hal-hal seperti ini. Tindakan yang diambil cenderung reaktif mengikuti suasana hati. Begitu jengkel atau cemburu dengan pasangan misalnya, dia tumpahkan kemarahan dengan kurang memperhatikan momen yang tepat. Hal semacam ini terkadang memicu pertengkaran. Biasanya saat seseorang tak mampu mengendalikan emosi, dia pun tak mampu mengendalikan lisan. Bisa dibayangkan saat seseorang tak mampu mengendalikan lisan, apa yang akan terjadi. Selanjutnya, ciri yang ketiga, seseorang bisa disebut dewasa apabila memiliki visi jauh ke depan. Artinya, semakin dewasa seseorang, semakin visioner. Sebaliknya, semakin kanak-kanak, semakin tak memiliki visi yang jauh dan jangka panjang. Kembali pada contoh anak atau keponakan kita itu, saat es krim yang diinginkan terbeli, dia tak terlalu berpikir untuk besok dan besoknya lagi. Sepanjang lidah masih bisa menikmati, maka akan terus disantapnya es krim itu, bahkan mungkin sampai habis. Urusan esok pagi butuh es krim lagi, tinggal minta lagi. Ciri yang ketiga, kalau kita tarik dalam konteks keluarga atau rumah tangga, juga sangat menarik. Suami istri yang hanya berkutat pada hal-hal kecil, sibuk urusan saat ini dan di sini, dengan kurang peduli pada hal-hal yang jangka panjang, tidak sulit kita dapatkan. Padahal kenyataannya mewujudkan impian-impian indah dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang instan dan jangka pendek. Kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran adalah hasil sinergi dari sebuah proses jangka panjang. Bahkan proses itu bisa dibilang tak pernah berhenti karena ujian, gangguan, dan hal-hal lain yang mengancam kebahagiaan pernikahan itu sendiri akan selalu datang dan datang. Saat sebuah keluarga lebih menghabiskan energi dan termasuk menghabiskan uang misalnya hanya untuk hal-hal yang jangka pendek, percayalah, impian indah tentang masa depan akan semakin buram. Bagaimanapun kokoh dan megahnya bangunan rumah tangga tidak serta-merta terwujud dalam satu hari. Orang bilang Borobudur tidak dibangun dalam satu malam. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Karena itu dibutuhkan perencanaan yang matang, prioritas-prioritas yang tepat, kerja keras dan kerja cerdas, dan termasuk di dalamnya kesabaran dalam menjalani proses itu sendiri. Ingin berhasil dalam waktu cepat hanya menjerumuskan seseorang mengambil jalan pintas. Atau kalau tidak begitu ya hanya menjerumuskan seseorang dalam jurang keputusasaan.
Secara ringkas, bisa disebut bahwa ciri-ciri kedewasaan terkait dengan kemampuan pengelolaan ego, kemampuan mengelola emosi, dan kemampuan dalam membangun visi terhadap masa depan. Mari belajar dewasa, walau tetap saja ada sisi kanak-kanak dalam diri kita yang tidak mungkin hilang sepenuhnya. Juga belajar bijak agar bisa proporsional kapan jiwa kanak-kanak itu boleh kita perturutkan. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.